Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim di dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan barakah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita buka kajian, dan kemudian kajian ini merupakan hal-hal yang penting sekaligus hal yang berkaitan tentang apa yang terjadi di masyarakat kita, dan kemudian ini merupakan satu hal yang sangat perlu untuk sama-sama kita dengarkan, apalagi kita realisasikan dalam keseharian kita dan kemudian dalam hidup bermasyarakat di antara kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buka pengajian ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang mempunyai nyawa, za'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Semua yang hidup, semua yang bernyawa, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari kematian. Maka hanya Allah lah yang tak akan pernah mati, yang tak akan pernah binasa, karena Allah adalah sang pencipta bagi seluruh alam semesta. Kematian itu merupakan satu hal yang pasti. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kata Allah, maka kematian itu pasti akan datang kepadamu walaupun kamu berada di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Walaupun pengawal kita banyak, berada dalam sebuah benteng yang sangat kokoh, maka kematian pasti akan datang. Maka Bapak Ibu saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan menyampaikan, kita mulai dari sebuah kalimat, wa yahrumu kitabatu syai'in minal qur'ani wa asma'illahi ta'ala 'alal kafan wala ba'sa bikitabatihi birriqi li'annahu la yasbutu. Haram menulis sesuatu atau haram menulis sedikit pun dari ayat-ayat Al-Quran wa asma'illahi ta'ala,
dan nama-nama Allah alal kafan, di atas kain kafan. Maksudnya apa? Para ulama menyebutkan keharaman menulis ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah di kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah. Ini terkadang di sebagian daerah ada terjadi. Ketika saudara mereka itu meninggal dunia, maka kain kafannya mereka tulis dengan kalimat-kalimat thayyibah, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditulis pun dengan tulisan yang permanen, dengan spidol ataupun yang lainnya. Kalau ini dilakukan, maka hukumnya haram. Kenapa bisa hukumnya haram? Karena itu penghinaan kepada ayat Al-Quran. Kenapa bisa penghinaan? Karena ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur, tentu posisi mayat ketika nanti akan dikuburkan, dia berada di bawah, kemudian dipijak oleh orang-orang yang ada di atas. Kemudian pada saat mayat itu sudah mulai hancur dan membusuk, maka ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah itu akan terkena dengan najis yang muncul dari jenazah itu. Maka dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa menulis ayat-ayat Al-Quran, menulis kalimat-kalimat thayyibah di kain kafan, hukumnya haram. Terkadang ada di sebagian daerah bukan di kain kafan yang dia tulis, tapi di keningnya. Iya, di keningnya yang dia tulis, tapi bukan permanen mungkin ya Pak ya. Ya, belum pernah kita lihat yang menulis di kening mayat itu permanen. Kalau sekedar isyarat saja menuliskan kalimat la ilaha illallah di keningnya, itu boleh, karena tak ada kalimat yang ditulis, hanya sekedar isyarat. Kalau sekedar isyarat boleh, tapi kalau permanen kita tulis di keningnya la ilaha illallah pakai spidol, orang yang nengok pun tak enak juga Pak ya, bercoret-coret jenazah itu. Karena sebagian ada yang meyakini kalau kain kafan itu ditulis dengan ayat-ayat tertentu, kalimat-kalimat tertentu, ini mayat akan aman dari siksa kubur, kata mereka ya. Malaikat tak mau mendekati mayat ini. Kalimat apapun yang kita tulis di kain kafan itu tidak akan berpengaruh kepada malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya kepada ahli kubur. Jadi jangan beranggapan, oh kami ini bisa membuat malaikat tak datang dengan tulisan-tulisan yang sedemikian rupa ya. Kemudian haramnya menulis ayat Al-Quran di kain kafan, ini pun sama halnya dengan menulis ayat-ayat Al-Quran di kuburan ya. Karena ini masih sedang hangat-hangat juga kita masalah kuburan, karena memang Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batanghari kembali menyampaikan fatwa yang sudah dibuat dulu dari tahun 2014. Kenapa sangat urgen dan kemudian muncul kembali pada saat ini? Karena melihat situasi dan kondisi sekarang. Karena banyak masyarakat kita yang bertanya, bagaimana kuburan-kuburan yang ada di daerah kami, sementara tanah kami sudah tak banyak lagi. Tak banyak lagi tanah. Kalau di perkotaan itu sudah mulai habis Pak tanah untuk perkuburan, karena sudah dibangun perumahan, rumah-rumah orang ya. Mau cari tanah pun susah. Kalau di perkampungan, di desa-desa, di dusun-dusun mungkin masih banyak tanah. Tapi untuk beberapa tahun ke depan, bagaimanakah nasib kuburan ini? Di mana lagi akan menguburkan mayat yang meninggal ataupun orang yang meninggal kalau tanah itu sudah tak ada lagi yang kosong? Maka disinilah ya muncul kembali dan disampaikan kembali, difatwakan kembali fatwa yang sudah ada dari Majelis Ulama tentang haramnya selain menulis-nulis Al-Quran di kuburan, batu nisan dan segala macam,
haram juga membuat bangunan di atas kuburan. Bangunan apa Ustaz yang diharamkan? Semua bangunan apapun, asalkan itu bangunan yang memang bertujuan untuk pengkaplingan. Karena mayoritas Bapak Ibu, kenapa kita membuat bangunan di atas kuburan? Tujuan kita supaya itu sampai kapanpun milik kita lah. Sampai kapanpun itu kuburan saudara kita lah. Sampai 100 tahun yang akan datang pun umpama ini tetap kuburan saudara saya. Sementara tanahnya tanah wakaf, tanahnya pemakaman umum, maka disinilah muncul keharaman. Jadi muncul keharaman itu selain memang ada Nabi menyebutkan tidak boleh mengecor, mengkapur kuburan, menyemen kuburan dan segala macam, ada unsur pengkaplingan inilah yang lebih diharamkan. Makanya walaupun ada perintah Nabi menyebutkan bahwa tak boleh menyemen kuburan, kalau tanahnya tanah pribadi itu boleh tapi makruh. Kenapa di tanah wakaf itu hukumnya jadi haram? Karena ada unsur memiliki, ada unsur pengkaplingan. Ya tentunya tak akan bisa orang lain untuk dikuburkan di tempat itu kalau bangunan itu masih ada. Makanya fatwa Majelis Ulama menyampaikan sesuai syariat Islam yang boleh dibuat di atas kuburan kalau tanahnya tanah wakaf atau pemakaman umum hanya batu nisan. Boleh 2 batu nisannya, boleh 1. Boleh hanya di kepalanya saja, boleh di kepala dan di kaki. Ya, batu nisannya boleh 2. Tapi yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau sekaligus saudara sesusuan beliau itu hanya 1, dan itu di kepalanya baik. Terus apa yang boleh ditulis di batu nisan itu? Kalau menulis nama untuk dikenali itu diperbolehkan. Menulis tanggal lahirnya supaya kita tak lupa itu masih diperbolehkan. Tapi kalau menulis kalimat-kalimat thayyibah, menulis ayat-ayat Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Ya, contoh kecil, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan sering tertulis di batu nisan, ya Pak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa diharamkan? Karena ada orang yang lewat terkadang dilangkahin kalimat Allah. Ada binatang yang lewat kalimat Allah bisa dilangkahin. Maka yang seperti inilah yang menimbulkan keharaman itu muncul. Makanya mari sama-sama kita pikirkan, kita renungkan, ya. Kita pikirkan, kita renungkan. Ya, ketika kuburan saudara kita sudah terlanjur kita bangun, kita buat semen dan segala macam, bagaimana cara kita untuk membuat itu sesuai dengan syariat Islam? Karena penjelasan dalam kitab-kitab fikih termasuk ada hadis Nabi ya yang menyebutkan bahwa bangunan yang ada di atas kuburan itu ya disarahkan oleh para ulama ahraku bin nar. Membuat bangunan di atas kuburan kalau tanahnya tanah wakaf itu lebih membakar lagi dibandingkan api. Berarti seolah-olah kita membuat bara api di atas kuburan saudara kita. Kenapa? Karena kita mengambil milik yang seharusnya bisa dimiliki oleh orang lain. Ya, kita mengambil sebuah tempat yang seharusnya bisa ditempati oleh orang lain. Maka seolah-olah kita membuat bara api di atasnya. Dengan niat tujuan mungkin semua di antara kita yang buat bangunan, oh ini supaya saya termasuk anak yang berbakti segala macam ya. Saya hias dulu kuburan ayah saya, ibu saya, saudara saya. Ternyata menghias kuburan itu ya tidak sesuai dengan syariat agama, malah bisa membuat mereka lebih mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya ketentuan yang diharamkan.
Wala ba'sa bi kitabati birriq. Kalau menulisnya menggunakan air ludah, air liur, atau menggunakan air biasa, itu tak apa-apa. Menulis jadi kain kapan, ya, dia ambil air ludahnya, model yang mau ngitung duit itu, Pak, ya. Nah, dia buat, ya, atau di keningnya, ini tak masalah. Kenapa? Li'annahu la yasbutu. Karena kalau air ataupun ludah ini tidak permanen. Kalau yang permanen itu yang tak boleh tulisannya. Kalau bangunan kuburan tadi Ustaz yang tak permanen, bagaimana yang bisa dibongkar pasang? Yang bisa dibongkar pasang pun majelis ulama membuat semua hukumnya menjadi satu, tetap semuanya hukumnya haram karena ada niat di dalamnya untuk pengkaplingan kuburan. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu kuburan bolehkah menguburkan orang lain di dalamnya? Wa yahrumu dafnu itsnaini min jinsaini biqabrin. Haram menguburkan dua orang yang berbeda jenis dalam satu kuburan. Illam yakun bainahuma mahramiyah au zaujiyah. Kalau di antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau hubungan suami istri. Kalau enggak ada hubungan mahram, bukan saudara, bukan suami istri, maka hukum menguburkan dalam satu kuburan adalah haram. Ya, berarti kalau ada anak gadis dan bujang yang meninggalnya sama-sama, kemudian sedang di mabuk asmara, matinya juga serempak di atas motor umpama, tak boleh dikuburkan dalam satu kuburan walaupun liang lahatnya berbeda. Ya, dibuat yang lahatnya berbeda. Karena liang lahat ada yang biasa membuat pakai liang lahat, ada yang disebut dengan sak. Sak itu lubang di tengah, ya, yang liang lahat di pinggir. Kita biasa Jambi ini pakai yang mana, Pak? Yang tengah, ya. Berarti kita pakai yang sak, yang menggali lubang di tengah, bukan liang lahat. Kalau liang lahat itu di pinggir. Kenapa kita membuat yang di tengah? Lebih mudah membuatnya daripada liang lahat. Tapi yang lebih bagus sebetulnya liang lahat kalau memang kondisi tanahnya itu memungkinkan. Karena terkadang sudah dibuat liang lahat, tinggal menunggu jenazah datang, tiba-tiba longsor. Pada akhirnya perbaikin lagi, ya. Maka kondisi tanah itu menjadi ketentuan. Maka kita Jambi lebih memilih membuat lubang yang di tengah karena lebih mudah dibuat dan resikonya pun tak begitu banyak. Kemudian wa ma'a ahadihima kuriha, kalau ada hubungan mahram, ada hubungan suami istri, maka hukum menguburkannya dalam satu kuburan adalah makruh. Ya, berarti mana lebih baik? Lebih baik buatlah kuburannya dewek-dewek walaupun berdekatan. Ini kuburan suami, ini kuburan istrinya, ya. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak ada hubungan sama sekali, maka hukumnya haram. Terus bagaimana kalau kuburan itu sudah kuburan yang lama? Bukan sama-sama dikuburkan mayatnya. Ada mayat yang baru. Sementara kuburan itu sudah kuburan yang lama. Bolehkah kuburan yang lama itu dibongkar untuk menanam mayat yang baru? Wa yahrumu aidan idkhalu mayitin ala akhar wa in ittahada jinsan qabla bala'i jami'ihi. Haram hukumnya memasukkan satu mayat ke mayat yang lain. Maksudnya satu mayat ke kuburan orang lain walaupun jenisnya sama, kalau mayat yang pertama belum hancur. Berarti ketentuan yang berlaku, boleh menguburkan mayat yang baru pada sebuah kuburan yang lama kalau diperkirakan mayat yang di kuburan lama itu sudah hancur badannya. Kalau badannya, jasadnya sudah hancur, diperkirakan sudah tak ada lagi, boleh digali
kemudian dikubur mayat yang baru. Inilah yang sesuai dengan syariat Islam. Andaikan kuburan yang ada di tanah wakaf itu sudah penuh, tak ada lagi, maka jangan berkecil hati, jangan merasa bahwa ini peraturan tak sesuai, padahal itu yang sesuai syariat agama. Ketika ada orang yang menggali kuburan saudara kita untuk dikuburkan mayat yang lain, itu hukumnya diperbolehkan. Dan inilah sebetulnya tujuan ke depan, jangka panjang. Andaikan tanah itu sudah tak lagi ada, maka itulah yang akan dibuat kemudian bergantian. Nah, ini. Kemudian kalau menggali kuburan ternyata pada saat tengah-tengah penggalian, belum sampai pada batas akhir penggalian, ditemukan tulang belulang. Baru setengah semeter kita gali, lah ketemu tulang belulang, maka kuburan yang kita gali itu wajib ditutup kembali, jangan diteruskan penggalian. Tapi kalau tulang belulang yang kita temukan itu ternyata ditemukan setelah sempurna penggalian, sudah sampai ke bawah kita gali baru ketemu tulang, maka tulang yang kita temukan itu boleh dikuburkan bersama dengan mayat yang baru. Dipinggirkan tulang belulang yang ada, maka masukkan mayat yang baru kalau penggalian sudah sempurna. Nah, kemudian ketika ini kuburan sudah kita gali, mayat sudah kita masukkan, tentunya akan kita timbun kembali menggunakan tanah. Setelah kita timbun, maka wa yurfa'ul qabru qadra sibrin nadban. Sunnah meninggikan kuburan itu, tanahnya digundukkan, ditinggikan tanahnya seukuran 1 jengkal. Berarti sunnahnya cuma sejengkal, Pak, enggak boleh 1 meter, ya, enggak boleh 1 meter, cuma 1 jengkal yang boleh. Baik gundukannya model gunung atau yang datar, kan ada yang datar baik, ya, ada yang dibuat model apalah, ya model gundukan. Jadi yang model itu boleh, tapi tingginya yang sunnah itu hanya 1 jengkal saja, tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Setelah tanah kita timbun, kemudian sudah kita buat gundukan sekitaran 1 jengkal, apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, termasuk kesunnahannya, siramlah kuburan itu menggunakan air yang bersih, bukan air comberan, ya. Ya, air bersih kita siramkan di atas kuburan dengan doa Allahumma barrid qabrahu waj'alil jannata maswahu. Ya Allah, buatlah kuburnya ini menjadi dingin ya Allah, sejuk ya Allah, dan jadikanlah surga menjadi tempat tinggalnya. Bolehkah menaburkan bunga di atas kuburan? Ya, bahasa kita nyekar, ya Pak, ya. Boleh menaburkan bunga di atas kuburan. Menaburkan bunga di atas kuburan itu sebetulnya sama seperti meletakkan dedaunan di atas kuburan. Meletakkan dedaunan di atas kuburan ini merupakan sunnah yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi melintasi 2 kuburan, kemudian Nabi pun terhenti. Setelah Nabi terhenti, Nabi ambil 2 pelepah kurma, kemudian Nabi letakkan di atas 2 kuburan tersebut, karena Nabi mendengar 2 orang yang ada di dalam kubur itu sedang disiksa. Untuk apa Nabi ngambil pelepah kurma? Pelepah kurma itu ternyata berguna selama dia masih segar, selama dia masih bagus dan belum kering, maka pelepah kurma itu bertasbih meminta ampunan untuk ahli kubur. Itu tujuan Nabi. Berarti meletakkan dedaunan di atas kuburan, daun yang masih segar, ini hukumnya sangat-sangat dianjurkan karena bisa membantu ahli kubur. Daun itu bertasbih meminta ampunan untuk ahli kubur. Tapi daun yang diambil juga
jangan diambil dari daun yang tumbuh di atas kuburan orang lain. Ini terkadang kita ziarah ke kuburan, ya, mentang-mentang kuburan sebelahnya agak lebat daun-daunnya, Pak, dari situ pula kita ambil. Itu namanya mencuri gitu, mengambil hak yang semestinya didapatkan oleh mayat yang lain. Ya, itu hak dia, jangan kita ambil. Ambillah yang bukan dari tanah kuburan orang lain, yang tumbuh bukan di atas kuburan orang lain. Itu yang perlu diambil, letakkan di atas kuburan, susun di atas kuburan. Ya, kalau Nabi membuat pelepah kurma, karena itulah yang mudah dijumpai, pelepah kurma. Kalau rerumputan, ya, dedaunan, sulit dijumpai, kecuali untuk sekarang sudah mulai banyak yang menghijau. Kalau dulu sulit dijumpai, pelepah kurma lah yang banyak, maka itulah yang diletakkan oleh Nabi. Berarti kita juga, Ustaz, boleh pelepah sawit kita buat di atasnya? Boleh, tapi tidak umum kita buat, ya, tidak biasa kita buat, ya. Agak lain juga rasanya pelepah sawit kita buat, itu ngotorin kuburan, ya. Nah, jadi yang rapi-rapi bila banyak dedaunan di tempat kita, daun apapun, asalkan itu masih segar, maka daun itu akan bertasbih meminta ampunan untuk ahli kubur. Nah, jadi tujuan meletakkan batu nisan di atas kuburan, Nabi ketika meletakkan batu nisan di atas kuburan saudaranya, agar aku tahu bahwa ini kuburan saudaraku, kata Nabi. Jadi fungsi batu nisan itu untuk pertanda baik, supaya kita tahu itu kuburan saudara, bukan untuk mengklaim bahwa tempat itu selamanya untuk tempat kita. Bukan untuk tempat saudara kita selamanya. Kemudian, wa yundabu liman ala syafiril qabri ay yahsa salasa hasayatin biyadaihi. Kalau penguburan itu sudah dimulai dan kemudian ada orang yang berada di dekat kuburan, maka ada sebuah kesunnahan. Apa yang sunnah dilakukan? Mengepal 3 kepalan tanah, ya, mengepal 3 kepalan tanah. Kepalan tanah ini bisa ataupun boleh digunakan untuk mengganjal tubuh mayat, berarti kepalanya agak besar. Dan kemudian ada doa yang bisa dibaca dan sunnah untuk kita baca ketika mengepal tanah. Kepalan pertama, minha khalaqnakum Allahumma lakkinhu indal mas'alah. Dari tanah kami menciptakan kamu, ya Allah, ajarilah orang ini, ajarilah saudaraku ini pada saat dia nanti ditanya di dalam kubur. Karena kita semua nanti tak terlepas dari pertanyaan di dalam kubur. Siapa yang bertanya? Malaikat Munkar dan Nakir. Mudah Ustaz, kata seseorang. Pertanyaannya kan kita sudah tahu, kita siapkan jawabannya dari sekarang, kata dia. Walaupun sudah hafal, sehebat apapun kita menghafalnya dan kita sudah tahu jawabannya, belum tentu setelah di alam kubur kita bisa menjawabnya. Karena yang menjawab itu bukan kita, tapi iman kita yang menjawab. Kalau imannya tak ada, walaupun dihafal bagaimanapun, ini tak akan bisa menjawabnya, Pak. Marabbuka, kata malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu, kata mereka. Tuhan saya kebun sawit, jawabnya. Nah, tiap hari itulah terus yang diurusnya, lupa ibadah. Ya, jadi apapun yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir belum tentu bisa dijawab oleh seseorang kalau imannya tidak ada. Maka Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang bisa kita buat untuk ahli kubur ketika mengepal kepalan tanah. Kita diciptakan dari tanah, ya Allah, ajarilah dia pada saat dia ditanya di alam kubur.
apakah bisa orang yang di dalam kubur itu mendengarkan apa yang kita sebutkan? Para ulama sepakat orang yang ada di dalam kubur itu bisa mendengarkan ucapan kita, Pak. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, ketika mayat sudah dimasukkan di dalam kubur, kemudian sebelum malaikat mungkar dan nakir itu datang, keluarganya melangkah meninggalkannya, 7 langkah dari kuburan itu masih dia dengar lagi suara, ya, suara sendal, suara langkah kaki saudara-saudara yang meninggalkannya itu masih dia dengar. Berarti apapun kejadian yang ada di luar sana itu masih bisa didengarkan oleh ahli kubur. Maka pada saat kita membacakan talqin untuk ahli kubur dengan niat berdoa kepada Allah supaya dia dibantu oleh Allah, maka insya Allah masih bisa dia dengar. Urusan bisa menjawab atau tidak, wallahu a'lam. Yang penting tugas kita, ya, bagaimana cara kita untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian kepalan yang kedua, wa fiha nu'idukum, kepada tanahlah kami akan mengembalikan kamu. Diciptakan dari tanah, kemudian kembali kepada tanah. Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhi, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk ruhnya. Karena orang yang sudah meninggal dunia, ruhnya akan dibukakan pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan berkumpul di satu tempat. Kalau orang itu yang meninggal hutangnya masih ada, maka ruhnya murtahinun bainas sama'i wal ardi, ruhnya itu masih terkatung-katung, terawang-awang, terombang-ambing bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Sampai kapan? Sampai hutangnya dibayar. Maka urusan hutang itu ini sangat-sangat sensitif. Sebanyak apa dan sesedikit apapun hutang itu sampai di akhirat nanti akan tetap ditagih, Pak. Sekecil apapun hutang itu, sekecil apapun yang kita ambil dari orang lain, ini akan tetap nanti kita bayar di akhirat. Maka sering saya sampaikan, di akhirat nanti akan ada orang-orang yang memikul bakwan. Itu paling kecilnya. Kenapa mereka memikul bakwan? Karena dulu waktu mereka hidup sering makan gorengan 10 bayar 5. 10 yang dia makan tapi bayarnya 5. Tapi saya yakin kalau lah tua-tua model ini tidak ada lagi yang model itu dah, ya. Tapi entahlah dulu waktu SMP ataupun ya SMA, ya, karena duit tidak ada, perut lapar, udahlah, orangnya tidak ngitung juga. Nah, jadi ini bacaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa fiha nu'idukum, ini yang kedua tadi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami akan mengeluarkan kamu pada kesempatan yang lain. Setelah kita dikubur ke tanah, suatu saat nanti akan dibangkitkan kembali, dikeluarkan kembali dari dalam tanah. Kapan itu? Ketika hari kiamat sudah terjadi, dan itu pada yaumul ba'si, hari berbangkitnya manusia. Maka kita dikeluarkan kembali dari dalam tanah untuk hidup kembali, dan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang sudah pernah kita lakukan di muka bumi ini. Allahumma jafil ardu an jambaihi, ya Allah, lapangkanlah tanah kuburan ini, lapangkanlah bumi ini, an jambaihi, dari kedua lambungnya. Maksudnya apa? Hindarkan ya Allah orang ini dari himpitan kubur ya Allah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, Allahumma jafil arda an jambaihi, ya Allah, hindarkan, pelihara orang ini dari himpitan kubur. Karena kita semua nanti akan dapat himpitan kubur. Himpitan kubur itu bisa dua, himpitan kasih sayang
atau himpitan kemarahan. Kalau himpitan kasih sayang yang dibuat oleh kuburan kepada kita, bagaimana seorang ibu yang membelai anaknya, seperti itulah perlakuan tanah kepada kita. Tapi kalau himpitan kemarahan, maka tanah tentunya akan marah dengan kita. Kamulah dulu yang hidup sombong di atas permukaan saya, kamulah dulu yang hidup angkuh di atas saya, sekarang kamu sudah berada di bawah saya, dan sekarang kamu tunggu balasan yang akan saya buat. Maka dia hancurkan, kemudian dia himpit orang tersebut dengan sehebat mungkin. Apakah orang itu akan merasakan sakit? Ya, tentu dengan kuasa Allah, orang yang ada di dalam kubur itu merasakan bagaimana sakitnya himpitan kubur. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, ada satu amalan yang bisa kita praktekkan agar keluarga yang kita kuburkan itu bisa aman, bisa Allah hindarkan dari siksa kubur. Ini hanya amalan, belum tentu Allah mengabulkannya, tapi ini harapan kita. Apa yang bisa kita buat? Di sini ada dijelaskan, kalau seseorang ingin keluarganya itu dipelihara dari siksa kubur, ambil satu kepalan tanah yang kecil, tidak usah besar, kecil baik kepalanya, sebesar kelereng pun jadilah. Setelah kepalan tanah diambil, wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian kepalan tanah itu dibacakan inna anzalnahu fi lailatil, bacakan surah Al-Qadar. Tapi inna anzalnanya sampai ke ujung, Pak, ya, bukan sampai inna anzalnahu fi lailatul qadar saja, sampai ya hatta matla'il fajar. Bacakan berapa kali? 7 marrat, sebanyak 7 kali. Hembuskan ke tanah yang kita kepal itu. Andaikan punya anak, silakan, boleh sampaikan, wasiatkan, kalau aku nanti mati, tolong buatin tanah kepalan kecil, bacakan inna anzalnahu fi lailatil qadar 7 kali. Wa ja'alahu 'alal mayyit, kemudian diletakkan bersama mayat, baik itu pada kain kafannya atau di dalam kuburnya. Lam yu'azzab zalikal mayyit fil qabr, kalau itu dilakukan insyaallah mayat tidak akan disiksa di dalam kubur. Letakkan kepalan tanah itu di dalam kuburnya, di liang lahatnya, ataupun di dalam kain kafannya, insyaallah itu akan membantu bagi si mayat. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa untuk kita aplikasikan dalam keseharian kita. Jadi ingat, membuat dedaunan di atas kuburan itu merupakan satu kesunahan dan anjuran, tapi bukan berarti membiarkan kuburan itu semak. Ya, menanam tanaman di atas kuburan itu sunnah, asalkan tanaman itu bukan tanaman yang merusak kuburan. Tanaman yang kecil-kecil boleh, tapi tanaman yang merusak kuburan tak boleh. Contoh nanam durian di atas kuburan itu, ya, itu tak boleh karena merusak kuburan. Yang pohonnya besar tak boleh ditanam di atas kuburan seseorang, ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.